pemirsa, jumpa lagi di Jubar Podcast Season 3 sama aku Tasya. 1, 2, 3, open your ears, open your eyes. Gimana nih kabar pemirsa? Lama banget gak ketemu, semoga dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu. Tema podcast kita pada hari ini adalah NSC Career Hack. Jadi, di episode kali ini kita akan bahas tuntas rahasia sukses mahasiswa Politeknik NSC Surabaya yang bisa langsung kerja. Bahkan belum lulus aja mereka udah banyak banget yang dapat pekerjaan. Kayak alumni kita pada hari ini yang juga menjadi bintang tamu kita hari ini, yaitu seorang alumni yang saat ini sebagai Kepala Pusat Layanan Karir di Politeknik NSC Surabaya. Tapi sebelum kita ke bintang tamu kita pada hari ini, buat kalian yang ingin kuliah sambil kerja atau mau dapat kerjaan dulu sebelum lulus, bisa banget kalian bisa daftar di Politeknik NSC Surabaya karena mumpung pendaftarannya masih dibuka. Bisa klik link di bawah ini atau bisa langsung hubungin admin di atas. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita sambut bintang tamu kita pada hari ini, Bu Nyoman. Selamat malam, Bu Nyoman. Selamat malam, Tasya. Gimana kabarnya nih, Bu? Kabar baik, puji syukur. Saya tuh kadang ya, kalau mau manggil Bu Nyoman tuh bingung. Dulu ya, ini sedikit cerita ya teman-teman. Jadi dulu pas waktu awal masuk kampus, itu saya hampir manggil Bu Nyoman tuh Kak. karena nggak kelihatan ya kayak umur 30, nggak kelihatan di umur 30 gitu. Kelihatan. Sekarang 40 Tasya, jangan salah. Oh. Iya, betul. Oke, lanjut. Oh ya, 40. Ya ampun, ini kayaknya kita ubah aja podcast kita hari ini menjadi awet muda ala Bu Nyoman. Gimana nih Bu Nyoman kesibukannya hari ini? Kesibukannya masih tetap bekerja di Politeknik NSC, puji syukur. Selain itu saya juga di rumah jadi ibu rumah tangga ya. Anak saya ada 3 dan masih berdagang. Jadi mompreneur. Mompreneurnya biasalah jualan, suka bikin camilan-camilan kecil gitu, dijual ke online. Udah gitu aja. Gitu aja. Banyak banget Bu Nyoman. Kalau boleh tahu nih Bu Nyoman nih lulus dari kampus itu tahun berapa sih, Bu? Dulu itu saya angkatan 2008. Lulusnya 2008. 2011 di Politeknik NSC. Gitu. Kalau boleh tahu itu langsung bekerja atau gimana, Bu? Jadi pada saat saya daftar ke sini itu saya udah usia mateng ya. Kalau biasanya anak-anak sekarang lulus SMA atau SMK bisa langsung kuliah. Tapi kalau saya dulu lulus SMA itu kerja dulu nih Tasya. Karena belum tahu kalau ada tempat bisa kuliah sambil kerja seperti Politeknik NSC. Jadi pada waktu itu saya kerja dulu cari duit nih supaya besok bisa kuliahku ini bisa aku biayain sendiri. Jadi aku kerja dulu sambil nabung. Habis itu baru setelah ada info dari teman yang juga satu kerjaan di salah satu departemen store, saya mengikuti jejaknya. Di sana katanya ada kampus di dekat tempat kerja. Di mana nih? Di Politeknik NSC. Ternyata kampusnya di Basuki Rahmat. Wah, deket sekali. Kok untung sekali sama mall yang terbesar di Surabaya. Saya kerja di situ ada waktu itu. Oh, di TP. Betul, di Tunjungan Plaza, di salah satu departemen store-nya ya. Yang ada di TP4 pasti tahu dong. Oh. Oke, dari situ saya mulai daftar di tahun 2008. Karena saya melihat teman saya kok rasanya enjoy, dia kuliah sambil kerja. Nggak ada masalah ya, kok enak ya kayak gitu. Saya cobalah daftar ke sini. Setelah daftar ke sini beneran ternyata bisa. Pada saat itu saya belum kerja sih. Saya resign dari tempat saya kerja karena ingin fokus kuliah. Setelah fokus kuliah 2008-2009 saya dapat kerjaan menggantikan teman saya di suatu klinik yang ada di Yosudarso. Sampai sekarang ada kliniknya. Nah, itu saya kerjanya freelance. Kerja freelance sambil kuliah. Pada saat itu saya kelas pagi. Kelas pagi, sorenya saya kerja. Nah, pada waktu dulu itu belum ada kelas pagi dan sama kelas malam, nggak kayak seperti sekarang, lebih enak malahan ya.
Dulu itu kelasnya pagi aja, jadi kuliahnya pagi, malamnya atau sorenya kita kerja. Dari situ berjalan hampir sampai 2011 pada saat saya mau lulus, saya resign dari sana karena ingin fokus tugas akhir. Dan saya sempat kebingungan, ini kira-kira saya besok kerja di mana ya. Tapi untungnya ada pusat layanan karir, kalau dulu namanya bukan pusat layanan karir, apa ya, BKK, seingat saya BKK, kayak BKK? bursa kerja khusus, Hmm. bursa khusus kerja kalau nggak salah, ya seperti itulah. Nah, setelah berjalannya waktu saya konsultasi, kamu ingin kerja di mana pada saat itu, kalau nggak salah sama Bu Dia ya. Halo Bu. Nah, pada saat itu beliau menyarankan berbagai macam karir di saya, kamu cocoknya seperti ini. Jadi sangat dimudahkan, di sini juga bisa konsultasi tentang kita. Kalau misalkan kebingungan nih mau cari kerja di mana gitu, nanti pasti diarahkan ke arah sini karena kamu skillmu lebih mumpuni di sini, seperti itu. Dan pada saat itu ternyata yang menerima saya pada saat lulus kampus saya sendiri, karena memang pada saat itu sedang butuh untuk akreditasi. Gitu. Mereka membutuhkan tenaga administrasi yang benar-benar bisa dan handal untuk bisa mengerjakan segala keperluan untuk akreditasi. Maka saya diterimalah di Politeknik NSC ini tahun 2011 sampai sekarang. Jadi bisa dihitung ya, berapa tahun tuh Nasya? Waduh. 14 tahun. Waduh, 14 tahun berkarir di Politeknik NHC Surabaya. Betul. Tapi kalau boleh tahu nih Bu, dari cerita Bu Nyoman tadi kan, Bu Nyoman tuh awalnya itu karyawan yang kalau biasanya kan mahasiswa terus nanti di tengah-tengah semester mereka kerja, tapi kalau Bu Nyoman kerja dulu baru kuliah. Betul. Itu adaptasinya gimana ya Bu? Adaptasinya enggak, kalau zaman saya dulu saya kuliah sambil kerjanya di semester 3 kalau nggak salah. Semester 3. Semester 3 sampai semester 6 itu saya kerja sama kuliah. 1, 2 saya nggak kerja. Cuma kuliah aja nih. Jadi adaptasinya ya ini sih, karena kerjaan saya dulu itu masih muda, alias kalau sekarang itu freelance. Jam 2 pulang kuliah, jam 4-nya saya kerja, udah gitu aja. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan ada tugas, saya coba kerjakan di sela-sela waktu. Kan Sabtu Minggu juga libur kuliahnya, jadi saya berusaha untuk bisa adaptasi seperti itu, Tasya. Jadi untuk kerjaan yang awet sampai sekarang itu adalah kerjaan yang dibantu sama pusat layanan karir dari Politeknik NHC Surabaya. Tapi itu menurut Ibu kalau untuk mahasiswa sekarang itu worth nggak sih Bu? Kayak kadang kan ada yang mikir kayak nanti sulit, masuknya sulit, saingannya banyak. Kadang dosen biasanya ya ada yang berpikir kalau pusat layanan karir di kampus-kampus lain itu nggak sekompleks itu gitu Bu. Tapi kalau di Politeknik NHC Surabaya itu gimana sih Bu? Selama saya kuliah di sini, saya kuliah itu di 3 kampus sampai sekarang, Tasya. Jadi di 3 di Politeknik NSC, saya lanjut S1 di salah satu kampus yang ada di daerah Manyar, kuliah S2 di daerah dekat Juanda. Ketiga-tiganya ini kalau bisa saya nilai, cuma Politeknik NSC aja yang bisa kasih bimbingan atau konsultasi masalah karirnya sampai sedetail itu, hanya di Politeknik NSC, dan itu sudah saya rasakan. Jadi tidak ada kampus yang, karena saya pengalaman pribadi ya, itu belum ada kampus yang bisa membantu mahasiswanya benar-benar bisa sampai kerja, hanya di Politeknik NSC. Betul, dan itu saya rasakan sendiri. Oh, jadi Ibu udah compare nih ya, maksudnya bukan bicara saja, tapi memang udah di-compare dari beberapa kampus. Memang terbukti nih kalau misalkan kampus Politeknik NHC Surabaya itu lebih kompleks sampai benar-benar keterima kerja ya Bu ya. Betul. Seperti itu. Nah, sekarang nih Bu Nyoman kan sebagai Kepala Pusat Layanan Karir di Politeknik NHC Surabaya nih Bu. Nah, apa sih Bu yang diberikan sama Pusat Layanan Karir di Politeknik NHC untuk mahasiswa Bu? Oke. Di pusat layanan karir itu kita bisa dari awal kita daftar, misalkan ada mahasiswa baru yang mau daftar ke Politeknik NSC, lalu dia ingin saya ingin bisa cepat kerja dong, gimana ya,
langsung datang ke saya, nanti coba kita bantu. Karena apa? Di Politeknik NSC ini sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau hotel dan resto yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Jadi ya kita sudah ber-MOU dengan mereka. Jadi kalau misalkan mereka membutuhkan tenaga, staf, karyawan yang dibutuhkan di sana, kita coba hubungi. Lalu kita akan tawarkan, ada nih Pak, Bu yang bisa membantu Bapak Ibu di sana. Bagaimana prosesnya? Nanti saya tanyakan prosesnya. Oh, bisa kirim CV aja. Oke, saya sebagai kepala pusat layanan karir mencoba interview si anak tersebut. Saya interview dulu, lalu setelah itu saya coba untuk tawarkan, ada nih lowongan seperti ini di perusahaan ini. Nah, setelah itu prosesnya nanti CV akan saya kirimkan ke HRD-nya. Nah, seperti itu. Setelah CV dikirimkan, nanti pasti akan diproses oleh perusahaan atau hotel atau restoran yang sedang membutuhkan. Nah, coba nanti setelah ada proses CV diterima oleh perusahaan, biasanya perusahaan akan melakukan interview. Nah, sebelum mereka masuk ke interview, saya coba istilahnya seperti apa ya, role play lah, pemanasan. Jadi ada role playnya juga supaya mereka itu nggak kagok pada saat mereka nanti diinterview oleh HRD, supaya mereka lebih punya gambaran lah, nanti kalau kamu diinterview itu seperti ini gitu. Jawabannya harus yang benar-benar relevan sama kamu, jangan yang terlalu muluk-muluk, nggak boleh. Jangan yang terlalu merendah atau yang nggak bisa jawab kamu diam aja, itu juga nggak boleh. Karena mereka pasti lihatnya dari perusahaan, pasti lihatnya dari first impression kan. Iya, Si benar. anak ini bisa komunikasi dengan baik atau enggak. Baru setelah itu pasti nanti diajari. Di sana pasti diajari, nggak bakalan kalian akan dilepas gitu aja, pasti diajari. Kira-kira posisi ini nanti mereka harus handle apa aja ya, job desk-nya apa aja, kayak gitu. Jadi kalau di NSC ini pusat layanan karirnya bukan cuma ngerekomendasikan ke mahasiswa ya Bu ya, tapi ternyata juga rekomendasinya ke perusahaannya langsung karena udah MOU tadi, dan juga ada latihan atau role play. Itu sangat membantu ya, karena kebanyakan mahasiswa apalagi fresh graduate itu banyak orang yang bisa kerja tapi nggak bisa interview Bu. Itu iya, jadi banyak yang bilang kayak ada orang yang bisa kerja sebenarnya, cuma kalau buat interview itu susah. Tapi ternyata di Politeknik NSC Surabaya kalian bisa role play dulu, diajarin dulu, di briefing lah ya, sama pusat layanan karir di Politeknik NSC Surabaya. Jadi bagus ya Bu ya, sangat lengkap ya. Jadi tidak diragukan lagi, kuliah aja di Politeknik NSC, kita akan pasti bantu. Pasti bantu, dan pasti itu ya Bu ya, dapat kerja setelah lulus bahkan sebelum lulus. Tapi kalau dilihat dari alumni yang sekarang sudah lulus nih Bu, ada kayak persentasenya berapa Bu yang mereka tuh dapat kerja dari pusat layanan karir? Kalau yang karena saya masih bulan Februari kemarin nih Tasya, sepengetahuan saya dari sekitar alumni yang atau lulusan Politeknik NSC yang tahun kemarin itu hampir 85% itu sudah bekerja. Dan ada beberapa yang sudah bekerja karena dapat dari pusat layanan karir. Oh, luar biasa ya Bu ya. Saya juga ada alumni kemarin saya kenal juga, itu dia bekerja di Hotel 88 atau mana ya? Itu pasti saya yakin itu juga pasti rekomendasi ya dari Politeknik NSC Surabaya. Jadi bagus ya Bu ya, fasilitasnya lengkap. Tapi kalau misalkan kan Ibu sekarang di kepala pusat layanan karir, tapi ada fase dulu Ibu sebagai yang disarankan atau yang dibantu sama pusat layanan karir. Nah, itu fasilitasnya gimana Bu? Kayak ada yang Ibu terima sekarang sama yang Ibu berikan, yang Ibu terima dulu sama yang Ibu berikan sekarang itu bedanya apa Bu? Bedanya mungkin dari segi perusahaan yang bekerja sama ya. Oh. Mungkin tidak sebanyak yang dulu dengan yang sekarang. Sekarang lebih banyak. Jadi yang dulu itu mungkin hanya beberapa, dan mereka belum kalau saya lihat perusahaannya belum sampai ber-MOU. Jadi kayak tidak ada keterikatan dari kampus ke perusahaan. Karena kalau sekarang wajib ber-MOU dan ada dokumentasi untuk implementation arrangement, dokumen itu penting juga.
bagi kita. Jadi kalau masalah kualitasnya itu sama aja, bahkan terus berkembang ya Bu ya. Betul. Dan untuk bahkan untuk MOU atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tuh lebih banyak ya Bu ya. Betul. Nah Bu, untuk mahasiswa Politeknik NHI Surabaya nih, apalagi yang baru-baru, ada nggak sih Bu tips untuk mereka Bu? Oke. Sebenarnya tipsnya nih bukan hanya untuk mahasiswa baru, mahasiswa yang sudah lulus atau lulusan pun wajib menerapkan ini. Yang pertama itu attitude penting, ya betul. Jadi attitude itu harus kita dahulukan. Seperti apa sih attitude-nya? Kalau misalkan saya sebagai kepala pusat layanan karir menawari mahasiswa atau calon mahasiswa atau lulusan atau alumni mungkin yang membutuhkan kerja, kalian di saat saya menawari ada perusahaan ini, perusahaan A, B, C misalkan, oke saya mau. Nah kalau kalian sudah mau, jangan nanti pada saat interview kalian mundur. Nah itu pada saat itu jangan sampai, itu namanya attitude didahulukan. Karena apa? Karena saya sudah confirm nih ke perusahaan, ada Bu calon staff yang mungkin bisa untuk saya rekomendasikan ke Bapak atau Ibu. Mohon nanti bisa kerjasamanya supaya dibantu untuk interview lah setidaknya, atau dites seperti itu. Nah pada saat itu kalian kalau mau harus datang, setidaknya datang aja. Mengenai kalian nanti lolos atau enggaknya itu urusan belakang. Yang penting kan kalian udah siap duluan. Kalian udah role play dulu sama saya ya kan. Pastinya nanti kita akan coba kasih bocoran-bocoran dikit, perusahaan ini seperti ini supaya mereka ada gambaran. Ya itu yang pertama. Yang kedua itu skillnya. Kalau misalkan kalian baru lulusan SMA atau SMK, biasanya jangan terlalu milih-milih kerjaan. Benar. Nah kerjaan kalau misalkan pilih-pilih tapi kalian belum punya pengalaman, repot juga. Nah itu bagi yang belum punya kerjaan atau yang masih baru lulus SMA atau SMK dan mau masuk di kampus Politeknik NSC. Sedangkan untuk mahasiswa yang sudah kuliah di NSC selama 3 tahun, itu kalian juga harus nyiapkan skill. Caranya gimana sih nyiapkan skill? Ya 3 tahun kuliah di Politeknik NSC, jangan dong bolong-bolong kuliahnya, ya kan? Rugi sendiri. Kalau misalkan kalian bolong kuliah, udah ketinggalan ilmunya nanti. Benar. Pada saat itu kalian harus bisa nyiapkan skillnya itu tentang apa sih? Misalkan apply di bagian tenaga administrasi, berarti apa yang harus dikuasai? Ya surat menyurat, mengetik, mengarsip, lah itu contohnya. Nah siapkan itu baik-baik. Jadi skillnya harus tetap kalian jaga. Gimana caranya untuk mempraktekkan skillnya? Nah sebelum lulus Tasya, kita di sini ada program PKL. Oh di Politeknik ada PKL juga. Ya, praktek kerja lapangan atau magang. Nah di situ kan kalian pasti dilatih oleh perusahaan tempat kalian magang. Di situ kalian bisa mengaplikasikan skill kalian berkreasi di perusahaan yang sudah menerima kalian di tempat magang. Itu kan magang. Oke. Setelah kalian berlatih di magang, kalian kan sudah bisa punya skill tuh. Cerita aja nanti kalau misalkan di interview, atau tulis di CV kalian pernah magang di mana. Jangan CV itu kosongan aja, cuma data diri kalian, nama, alamat, hobi kayak gitu-gitu. Jangan, tulis aja di CV pernah magang di mana aja, atau pernah melamar di perusahaan apa, tulis secara lengkap. Nanti perusahaan pasti akan tahu itu. Itu tentang skill. Dan yang ketiga, perluas jaringan. Kalau kalian temennya banyak, itu kalian pasti dapat banyak info. Perluas jaringan itu temannya harus banyak. Jangan cuma sosmed dipakai hanya untuk scroll belanja, tapi juga harus perluas jaringan. Berteman dengan orang di sosmed boleh, tapi harus tahu batasannya dan tahu apa sih manfaatnya sosmed. Ya kalian cari kerja inilah. Nah, perluas jaringan, bikin sosmed sebanyak-banyaknya, ada banyak info lowongan kerja baik di pusat layanan karir atau di sosial media. Banyak kok, di Instagram ada, Telegram, di WhatsApp juga ada, di channel PLK punya channel. Jadi kalian kalau misalkan ingin info yang
detail bisa lihat channel PLK di sini, atau kalau ingin menghubungi saya boleh di bawah ini. Oke. Nah, itu bagi kalian yang mau kuliah sambil kerja di Politeknik NSC aja, biar nggak susah-susah ngatur waktunya gitu. Luar biasa ya tips dari Bu Nyoman ya teman-teman. Oh ya Bu, saya pernah dengar tentang uji kompetensi. Itu apa Bu? Dan seberapa penting uji kompetensi untuk dunia kerja? Jadi begini Tasya, uji kompetensi itu sudah ada sejak, seingat saya Bu Risma itu sudah menggalakkan sejak tahun berapa ya, sejak Bu Risma masih menjadi wali kota. Itu semua mahasiswa atau anak SMK itu wajib untuk melaksanakan uji kompetensi. Apa sih pentingnya uji kompetensi? Di uji kompetensi itu kita nanti akan diujikan sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Misalkan di Politeknik NSC ada teknisi akuntansi media, ada administrasi profesional, ada desain grafis, pemrograman. Kalau di perhotelan ada housekeeping, ada FP service, banyak di sini. Nah, fungsinya pada saat nanti kalian bekerja, lampirkan sertifikat untuk kalian melamar kerja, sertifikat uji kom itu kalau kalian lulus. Nah, dari situ perusahaan akan semakin tertarik, semakin percaya dengan adanya skill yang sudah kalian dapat. Jadi misalkan kalian cuma tulis aja tuh di CV, saya punya skill mengetik 10 jari, saya punya skill administrasi atau desain grafis, kalian sertakan portofolio kalian misalkan. Nah, orang perusahaan atau HRD itu tidak gampang percaya. Buktinya apa sih? Sertakanlah sertifikat itu, ini loh Pak Bu, saya sudah lolos atau lulus uji kom dari kampus saya. Uji kom itu tersertifikasi dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, langsung dari Jakarta. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Nah, di Politeknik NSC kita ada LSP Tasya. Jadi sangat lengkap. Paket lengkap kuliah di NSC. Pusat layanan karir ada, lembaga sertifikasi profesi juga ada. Semua wajib dilaksanakan atau diikuti bagi semua mahasiswa yang mau lulus. Karena Politeknik NSC tidak membolehkan mahasiswanya lulus tanpa sertifikasi itu. Oh, jadi memang kayak ada standarnya. Lulus Politeknik NSC Surabaya harus kompeten, harus mampu. Betul. Oh, seperti itu ya Bu. Ya. Jadi nggak heran ya. Saya lihat alumni-alumni, loh ini baru lulus kemarin kok udah kerja. Ternyata memang ada PKL, masih ada LSP ya Bu ya. Terus pas di ada pusat layanan karir, terus juga pas di pusat layanan karir itu bukan cuma direkomendasikan, tetapi juga direkomendasikan ke perusahaan, juga ada role play. Informasinya juga lengkap tuh. Jadi awal-awal tadi sebelum podcast saya agak heran ya, ini kenapa kok alumni-alumni ini kok pada udah lulus, udah dapat kerja gitu. Padahal mereka baru lulus 1 bulan, nggak sampai 1 bulan, bahkan ada yang belum lulus udah kerja loh Bu. Makanya itu saya heran awal-awalnya. Ternyata pas sudah sharing dengan Bu Nyoman, tahu alasannya ternyata memang Politeknik NSC Surabaya itu selengkap itu ya Bu ya. Jadi buat kalian mahasiswa-mahasiswa baru yang bingung nih, kalian overthinking, takut nanti setelah lulus nggak dapat kerja, udah langsung aja daftar di Politeknik NSC Surabaya. Terakhir nih Bu Nyoman, statement untuk mahasiswa atau teman-teman yang masih ragu dengan Politeknik NSC Surabaya. Oke, bagi teman-teman yang mungkin ragu melanjutkan pendidikan di kampus atau universitas mana, jangan pernah ragu untuk bisa daftar ke Politeknik NSC. Boleh kalian tanya-tanya terlebih dahulu, sudah di-save kan nomor saya, atau bisa chat di admin Politeknik NSC. Tanyakan nomor saya, kita bisa konsultasi bersama, dan kalian bisa dapat pekerjaan bahkan sebelum kalian lulus ya Bu ya, atau bahkan sebelum kalian kuliah di Politeknik NSC, asal kalian menerapkan 3 tadi. Yang pertama attitude, yang kedua skill, dan perluas jaringan. Jangan lupa terapkan itu dalam hidup kalian, niscaya pasti kalian akan lancar dalam segala hal. Oh, luar biasa ya teman-teman, boleh tepuk tangan dulu dong. Ya itu juga tadi yang disampaikan sama Bu Nyoman ya, benar Bu, untuk
attitude, skill, dan juga relasi atau perluas jaringan tuh sangat penting ya untuk di mencari pekerjaan di saat ini. Seru banget ya teman-teman hari ini sharingnya, ilmu atau informasi dan pengalaman yang Bu Nyoman berikan hari ini. Dan juga buat kalian jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.